Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan, ya, terkhusus saya, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari antara hamba Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan khusus bagi kita umat manusia, ya, supaya kita tetap berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita masing-masing, ya, dengan memberikan diri kita, hati kita yang terbaik untuk Tuhan, selalu menjaga hati kita, ya, tetap kudus, suci di hadapan Tuhan, ya, tiap hari kita melakukan pemberesan dengan Tuhan, ya, membuang segala sampah-sampah di hati kita, akar-akar kepahitan, kekecewaan, ya, banyak orang yang menyakiti hati kita, ya, kita harus melakukan itu pemberesan di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka adalah merupakan amplas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan ini menjadi orang yang baik itu tidak mudah, ya Bapak Ibu. Setan itu mengirimkan amplas bagi kita untuk menggodok kita, ya, membuat hati kita menjadi sakit, ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertahan, ya, kita harus melalui proses itu walaupun sakit, tetapi kita selalu berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kuasanya, memberikan naungan kasih-Nya, memberikan roh penghiburan kepada kita agar supaya kita dapat melewati, ya, supaya kita dapat melewati setiap hal-hal yang menyakiti hati kita, setiap hal-hal yang apa yang kita rasakan, kita disolimi, ya, baik itu dengan kata-kata, perbuatan, tingkah laku sesama kita, ya, yang seringkali menyakiti hati kita. Kita harus menjadi anak Tuhan yang tahan banting, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjaga hati kita, menjaga kekudusan hidup kita, agar supaya apa? Agar supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, ya, menyukakan hati Tuhan. Dan Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang masih menjadi misteri, ya, bagi dunia ini. Dan manusia itu banyak hal, orang banyak menafsirkan kitab Wahyu ini, penglihatan Daniel di Pulau Patmos itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ini penglihatan roh, dan bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyelidikinya, yang menafsirkannya, ya, itu diberikan karunia khusus untuk Tuhan, ya, untuk menyelidikinya, menafsirkannya, ya. Jikalau tidak memiliki karunia khusus, ya, yang Tuhan berikan, maka penafsiran itu akan lari daripada konteks yang sesungguhnya sebenarnya. Tetapi kiranya kasih karunia Tuhan menaungi saya sebagai hambanya untuk dapat menyelidiki dan menafsirkan kitab Daniel ini, ya, penglihatan Daniel ini, ya, di alam roh. Dan kiranya hikmat daripada Tuhan, roh daripada Tuhan itu menaungi hambamu ini, agar supaya dapat menyampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini, supaya mempersiapkan diri dan janganlah kita lari daripada proses Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena pada waktu ini adalah proses pemurnian anak-anak Tuhan, ya. Saya telah berkatakan berkali-kali, ya, di dalam FB saya itu atas nama V. Hamdani, ya, dari beberapa bulan lalu penglihatan saya, inilah proses penampik, ya, dan pemurnian daripada Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena tidak gampang untuk masuk dalam kerajaan surga itu. Jangan kita meyakini diri kita 100% sudah masuk dalam kerajaan surga. Kita percaya kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Oh, belum tentu, Bapak Ibu. Hati kita yang akan Tuhan cek, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adakah kerendahan hati di sana, ataukah keangkuhan hati? Itu yang syarat yang paling mutlak yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita telah menjadi percaya kepada Tuhan dan kita memiliki roh keangkuhan, hati kita ini angkuh, jangan bermimpi dan jangan harap Anda bisa menginjak kerajaan surga, ya. Jangan berharap, karena itu adalah sifat yang paling sangat dibenci oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buanglah segala keangkuhan kita, segala kesombongan kita,
ya yang kita miliki. Hanya diri kita yang paling tahu, hati kita hanya kita yang paling tahu, diri kita yang paling tahu. Ya, apakah kita angkuh, sombong, ya, apakah sombong tipis-tipis, sombong besar-besar, hanya diri kita yang paling tahu. Itu adalah sifat yang paling Allah anti. Jangan berharap Anda meyakini diri Anda di dunia nyata ini Anda 100% berada di dalam kerajaan surga sementara Anda memiliki hati yang angkuh. Oh tidak, jangan. Itu lari daripada harapan Anda ya. Anda berharap masih di dunia nyata ini Anda hidup, Anda berharap Anda berada mati senang di dalam kerajaan surga. Pas sampai sana Anda dapati diri Anda itu di neraka dan ada penyesalan ya yang paling dalam, karena kita ini keluar dari roh kita ini dari sini ya. Roh itu keluar dari kepala ya Bapak Ibu, bukan dari kaki. Dari kepala dingin keluar dari kepala ini. Jadi roh kita itu akan langsung berhadapan. Di sana itu tidak ada kita mau bisa memilih. Karena apa? Malaikat itu sudah berjaga ya, memegang tangan kita itu, kita langsung dapati roh kita itu berada dalam jalan kesenangan, dalam kebahagiaan, atau langsung berada di lorong kegelapan ya. Di neraka itu ada terdapat gertakan gigi, kesakitan ya, teriakan histeris yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia ini, kalau kita membuka rahasia kitab Wahyu ini, yang terutama adalah hati kita. Hati kita yang akan membuka rahasia itu, tabir rahasia itu, sehingga hikmat Tuhan itu turun atas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, walaupun mungkin sekolah kita tidak tinggi-tinggi amat, ya, pengetahuan kita tidak tinggi-tinggi amat, tetapi jikalau kita mempunyai roh Tuhan, hikmat Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita bisa membuka tabir rahasia yang Daniel ini lihat ya, Nabi Daniel ini lihat di Pulau Patmos itu. Bagaimana cara kita membuka sebuah materai rahasia Allah yang terkandung di dalam kitab suci ini, yang masih banyak diselidiki oleh manusia ya pada akhir zaman ini, karena kita manusia pada akhir zaman ini akan membuka rahasia-rahasia itu yang masih termaterai pada zaman Daniel ini. Ya, Tuhan berkata, Tuhan Allah Bapa Surgawi itu berkata, materaikan itu. Daniel, jangan diungkapkan semua seluruhnya, materaikan firman Tuhan itu sampai pada zaman akhir, dan orang-orang itu akan menyelidiki. Orang-orang itu kita ini yang hidup di zaman akhir ini, kita terus menyelidiki apa yang Tuhan mau, apa yang Allah Bapa Surgawi kehendaki, apa yang akan terjadi dengan dunia kita ini ya di zaman akhir ini. Dan itu masih termaterai. Bagaimana kita membuka kunci materai itu, yaitu dengan kerendahan hati, ketaatan kita, kerendahan hati kita, ketaatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, kita telah menanggalkan dosa-dosa kita yang lama, kita telah menyucikan dosa-dosa kita dengan darah penyucian anak domba penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Maka secara otomatis ya, karunia roh hikmat Tuhan itu akan datang kepada diri kita, dan kita akan bisa membuka, mempelajari, dan mengetahui apa yang terkandung di dalam simbol-simbol ini. Dan masih banyak ya, tidak semua Daniel bongkar di sini ya, Daniel utarakan di sini, karena Allah Bapa Surgawi itu mengatakan kepada Daniel, materaikanlah itu ya, materaikanlah itu dan sembunyikan, masih tersembunyi ya, materaikanlah itu ya, dan biarkanlah firman itu tertinggal dan tersembunyi ya, sehingga anak-anak Tuhan itu akan mencari tahu apa yang masih termaterai ini, firman Tuhan yang masih termaterai dan tersembunyi ini apa ya. Dikatakan dalam ayatnya ke-9, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Ya, kita ini ya sudah berada di akhir zaman ini, firman itu masih tersembunyi dan termaterai. Dengan apa kita membuka firman itu jikalau bukan dengan kuasa Allah? Kuasa Allah itu sendiri ya, dengan memakai orang-orang yang berhikmat, dipenuhi dengan roh hikmat Tuhan ya, seperti yang Daniel ini dapati ya pada zamannya itu. Roh hikmat Tuhan itu Tuhan akan memberikan kepada anak-anak Tuhan, dan dia akan membuka rahasia ilahi itu kepada anak Tuhan yang ia kehendaki. Itulah yang dikatakan sebagai bintang-bintang di hati Allah. Mereka akan muncul seperti bintang
di cakrawala, ya, dan mereka akan menuntun banyak orang kepada kebenaran, ya. Mereka akan muncul seperti bintang-bintang di cakrawala itu, ya. Mereka akan bersinar dan mereka akan membawa kebenaran kepada orang-orang yang masih dalam keadaan buta tuli, ya, buntu. Mereka yang orang-orang yang belum melihat terang itu ajaib yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu, ya, jalan kebenaran